Saya ojol Grab. Sementara Grab sekarang isunya istri yang punya Grab membela Israel. Saya membaca notif di aplikasi driver saya Grab bantu dana 3,5 miliar. Seandainya Grab ini pro Israel, bagaimana saya Pak Ustadz? Keluarkah? Sementara ini pekerjaan pokok saya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang fatwa MUI untuk boikot produk pro-Zionis? Memang begitulah semestinya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz-Ustadz kita di MUI sehat walafiat istiqomah. Tinggal lagi disosialisasikan. Posting tiap hari posting. Apa buku rekomendasi tentang sholat lengkap Ustadz? 99 tanya jawab sholat Ustadz Abdul Somad. Lengkap semua mazhab. Ada juga pemahaman kalau kita sedang puasa lalu bertamu disuguhkan makanan boleh mencicipinya. Faman sya'a falyuftir. Siapa yang mau silakan buka. Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau silakan makan. Kalau Ustadz lah yang mengalami, bertamu ke rumah orang, Ustadz sedang puasa, ada makanan. Ustadz buka atau puasa? Aku tengok lauknya dulu. Kok cuma ayam goreng, tergolek-golek. Tapi kalau gulai tapah, sama asam pole tapah, sama sambal belacan. Oh, eman-eman. Bukalah kita. Kita ini mesti selalu makan gulai tapah supaya tapah menghadapi hidup. Itu wawancara dengan Ustaz Tatang kemarin. Udah kalian tonton di Instagram. Terus melanjutkan puasa itu. Apakah ada dasarnya Pak Ustaz? Dasarnya hadis Nabi. Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau teruskan puasa. Faman sya'a falyuftir. Siapa yang mau silakan berbuka. Saya ojol Grab. Sementara Grab sekarang isunya istri yang punya Grab membela Israel. Saya membaca notif di aplikasi driver saya Grab bantu dana 3,5 miliar. Seandainya Grab ini pro Israel, bagaimana saya Pak Ustadz? Keluarkah? Sementara ini pekerjaan pokok saya. Kalau ada dua pilihan, ada pekerjaan yang tidak pro Israel, ada yang pro Israel, maka pindahlah. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari yang bermasalah lebih baik. Ini ada keraguan sedikit. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Tak ada alternatif Pak Ustaz. Inilah satu-satunya. Dan kalau saya tinggalkan ini, bini saya mati, anak saya mati, tak bisa sekolah, tak bisa, maka berlaku hukum darurat sampai waktu tertentu. Sampai pekerjaan dapat, barulah. Jadi bukan saya langsung. Begitu juga ada yang di bank konvensional, begitu juga dengan yang kerja rumah makan yang franchise Benyamin Netanyahu. Bukan saya suruh langsung keluar, karena saya tidak bisa menampung kalian. Saya tak punya perusahaan. Maka berlaku hukum akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara dua mudarat. Kalau keluar mati. Antara mati dengan makan babi, pilih mati atau makan babi? Ya kuat. Babi. Istri saya bulan puasa yang lalu tak berpuasa karena menyusukan anak. Apakah wajib bayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan atau hanya mengganti puasa atau dua-duanya? Baca lengkap di 30 tanya jawab puasa. Download. Pinjam balik spidol tadi. Boleh pinjam 2 kali kan? Memakai. Baca 30 tanya jawab puasa.
kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Dah. Kalau tidak puasa karena anaknya, maka qadha dan fidyah. Nah, bisa diingat? Terima kasih tulis. Kalau tak ditulis tak ingat. Kalau dia tak puasa karena dirinya, aku tak puasa bang. Kenapa kau tak puasa? Lemas sekali aku. Kau lemas karena tak puasa, sikit kali duit belanja bang kasih. Atau tidak? Dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Aku tak bisa puasa bang. Kenapa kau tak bisa puasa? Kata dokter spesialis anak tadi, janin kita ini lemah. Maka kalau aku tak puasa, mati dia. Nah, maka qadha plus mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada ustadz yang berceramah, qadha saja, mazhab lain. Fidyah saja, mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Tengok detail lengkapnya. Saya condong ke mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa karena dirinya, anak sehat, suami itu sehat. Alhamdulillah, kita doakan anak-anak kita sehat semua. Maka saya tanya, kau tak puasa kenapa? Karena diriku. Qadha saja, tidak bayar fidyah. Puasa yang tinggal. Laki-laki perlu tahu nih, karena istri kalian perempuan. Enggak bini kalian laki-laki. Bagaimana hukum orang Islam ikut menonton konser pendukung LGBT? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Orang yang mensupport LGBT, maka dia bagian dari kaum itu. Mendengar LGBT ini orang agak-agak keren. Grup pecinta lubang ciri. Jangan lagi sebut LGBT. Buat terus semua update pagi ini. Grup penyuka lubang tai. Ustaz tak layak ngomong gitu depan orang tua, depan Pak Wardan Ustaz ngomong gitu. Jijik dengarnya kan? Jijik. Apalagi mendengarnya aja kalian jijik. Apalagi melakukannya. Kalian menonton. Wahai pemerintah, ulil amri, jangan kalian kasih izin. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jabatan tak lama. Presiden Soekarno meninggal, Presiden Soeharto meninggal, Presiden B.J. Habibie meninggal, penguasa-penguasa meninggal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah meninggal. Kita semua akan diminta tanggung jawab. Berapa lamalah kekuasaan ini? Tanda tangan. Tak usah takut pada keputusan manusia. Semua yang terkait dengan LGBT ditolak di Indonesia. Bagaimana pendapat Ustadz tentang fatwa MUI untuk boikot produk pro-Zionis? Memang begitulah semestinya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ustadz-Ustadz kita di MUI sehat walafiat istiqomah. Tinggal lagi disosialisasikan. Posting tiap hari posting. Karena Israel juga menggunakan buzzer, bahkan buzzer dari Indonesia untuk mereka melihat logaritma tiap hari berapa orang mendukung. Jadi kalau kita tidak posting, tidak dukung, itu mereka menjadi acuan dia logaritmanya di medsos. Maka tiap hari kita mesti posting terus, terserah apa aja isinya. Jangan tulis Israel, nanti di ban. Israel 15R 43L, terserah, pandai kalian lah. Masa itu pun aku juga ngajari lagi. Apakah berdosa bagi laki-laki memposting foto video, memposting foto kaum wanita seperti meleleh ketika melihatnya? Padahal laki-laki tersebut memposting foto hanya bukan untuk apa-apa. Apakah tabarrut juga laki-laki bagi laki-laki?
Apakah berdosa bagi laki-laki memposting video yang mana kalau ia memposting kaum wanita meleleh? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Di postingnya gambar dia pakai baju Melayu, pakai keris, pakai tanjak, lalu dipostingnya di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Gambarnya bagus, bajunya bagus, kalimatnya bagus, posenya bagus, perempuan meleleh. Yang salah siapa? Yang perempuan itu gatal. Apa pula dia salah? Tapi kalau antum posting antum pakai celana pendek, lalu memperhatikan otot antum, itu tak betul, karena memancing. Waktu Nabi Yusuf keluar, ditarik oleh Zulekha sampai sobek bajunya di belakang, gara-gara dia ganteng. Yang salah Yusuf karena gantengnya atau Zulekha? Yang salah Zulekha. Bercakaplah orang di kota. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Berkatalah perempuan-perempuan di kota, istri Aziz Zulekha jatuh cinta pada budaknya. Jadi ternyata grup WA mak-mak ini memang dari dulu dah begitu isinya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha, surat Yusuf. Zulekha mendengar cakap itu, mak, kalian serang aku ya, kata dia. Diundangnya perempuan-perempuan, diundangnya, dikasihnya buah sama pisau. Nah, dikasihnya buah, anding Yusuf. Yusuf keluar Nabi Yusuf. Qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong. Qata'a yaqta'u, memotong. Qatta'a yuqatti'u, mubalaghah, memotong-motong. Berdarah-darah tangan itu menengok Nabi Yusuf. Apa kata Zulekha? Itulah yang kutahankan tiap hari. Kalian baru menengok sekali berdarah-darah kan? Apalagi aku, hatiku berdarah-darah katanya. Itu tambahan dari saya, tak ada. Akhirnya setelah Nabi Yusuf jadi, kan Pak Kuas selalu berdoa, Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adama wa Hawa warham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulekha. Selesai acara akad nikah, datang Pak Kuas, doanya itu apa itu? Doa Israiliyat. Pak Kuas ini guru saya di pondok dulu, mengadulah ke saya, Ustadz disalahkan orang tuh doaku Pak Ustadz, padahal aku udah menikahkan orang, apa aku berhentikan doa? Saya kirim jawabannya, kasih sama orang yang membantah Pak Kuat itu, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diangkat jadi raja, perdana menteri di Mesir. Waktu sedang membagikan makanan, datang seorang perempuan. Nabi Yusuf macam-macam kenal, kau siapa? Rupanya Zulekha. Suaminya sudah mati, meninggal. Aziz meninggal. Akhirnya dikembalikan Allah, dia menjadi muda lagi, menikah akhirnya Nabi Yusuf dengan Zulekha, dan lahir anak-anak yang soleh. Maaf cakap, rupanya Zulekha dalam keadaan gadis, karena lakinya senapang angin tak meletus. Jadi cerita antara Yusuf menikah dengan Zulekha bukan perselingkuhan, bukan kejahatan, bukan maksiat, bukan Israiliyat. Nanti kalian kalau pas berdoa digitukan orang, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Zulekha wa Zulekha. Kenapa Ustaz berdoa begitu? Suka hatiku lah, apa mau kau? Jelas? Ini banyak kadang kita digitukan orang tak bisa menjawab. Tak bisa menjawab, mengamuk. Itulah kaji kita subuh ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Salat sunan isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.